Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini ada dua info penting ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Yang pertama itu terkait dengan persaingan ketat P3K Guru 2023. Yang kedua adalah validasi info verbal ijazah 2023. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di P3K Guru 2023 nantinya itu bakal terjadi persaingan ketat ya untuk P3K Guru 2023, baik untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum ya. Kalau kita lihat mekanismenya di bahan rakor P3K Guru 2023. Kemudian yang sangat untuk mengantisipasi bagi pelamar P1, P2, P3, P4 agar bisa resume nantinya di portal SSCISN, Bapak Ibu wajib untuk memvalidasi info verbal ijazah khusus tahun ini ya. Artinya Bapak Ibu coba akses verbal ijazah 2023. Jangan sampai ada masalah yang bisa menghambat Bapak Ibu untuk mendaftar di P3K Guru melalui portal SSCISN 2023. Dua informasi ini sangatlah penting Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu simak secara langsung. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan persaingan ketat P3K Guru tahun 2023. Di sini jelas sekali terjadi Bapak Ibu ya bahwa akan terjadi persaingan ketat ya antar guru honorer di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Alasannya kenapa? Karena jumlah formasi itu yang pertama itu tidak sesuai dengan kebutuhan real Bapak Ibu ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan untuk kebutuhan P3K Guru saja dari pemerintah pusat itu sekitar 500 ribuan, sedangkan formasi yang disetujui Kemenpan RB itu sekitar 200 ribuan lebih Bapak Ibu. Ini menandakan bahwasanya bakal terjadi persaingan ketat. Apalagi kalau kita perhatikan di sini ya, jumlah P1 yang mau dituntaskan itu berjumlah 62.546. Nah, ini sudah termasuk P1 THK2, P1 negeri, P1 swasta dan P1 lulusan PPG. Di mana letak persaingan ketatnya? Letak persaingan ketatnya itu pada saat penempatan nanti ya Bapak Ibu. Kenapa ya untuk P1 letak persaingannya itu misalkan ya dalam satu sekolah itu ada dua kebutuhan, kemudian pelamarnya itu ada 4 Bapak Ibu ya. Nah, nantinya itu akan terjadi persaingan ketat ya. Persaingan ketatnya itu dari mana? Iya, itu dari urutan prioritas maupun dari hasil seleksi tes kompetensi di tahun 2021. Dan yang menjadi salah satu penyebab kenapa terjadi persaingan ketat itu karena jumlah formasi yang diajukan yang disetujui oleh Kemenpan RB itu tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan guru yang real teman-teman ya, sehingga nantinya itu kemungkinan bakal terjadi persaingan yang luar biasa. Bukan hanya P1 saja Bapak Ibu ya, tapi yang lebih parah lagi itu adalah persaingan ketat antara P2, P3 dan juga pelamar umum ya. Kalau P1 itu nanti terjadi persaingan ya, kalau misalkan posisinya itu formasi lebih sedikit daripada jumlah guru induk, jumlah guru P1 atau jumlah pelamar P1 dalam satu sekolah atau dalam instansi. Tetapi kalau misalkan guru P1 itu di sekolahnya itu artinya formasinya lebih besar atau sama besar, itu akan berimbang lah teman-teman untuk P1. Tapi kalau misalkan P2 dan P3 itu jelas bakal terjadi persaingan yang kita tidak bisa hindarkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, letak persaingan untuk P2 dan P3 itu terjadi karena terjadinya mekanisme seleksi menggunakan CAT ya untuk P2 dan P3, yang mana untuk P2 dan P3 nantinya itu akan melalui seleksi CAT UNBK versi soal tes observasi. Kemudian nantinya juga akan melalui tes wawancara. Misalkan ya, satu formasi anggaplah untuk P3 itu akan diperebutkan oleh 3 orang yang mendapatkan nilai tes CAT tertinggi ya.
tiga orang. Nah, dari tiga orang ini akan kembali diuji melalui seleksi wawancara. Nah, akumulasi nilai terbaik dari chat dan wawancara itulah yang akan mengisi satu pos formasi Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Begitu juga dengan pelamar umum. Nah, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena ya itu tadi jumlah formasi yang tidak berbanding dengan jumlah pelamar P3K guru Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami dan kita cermati. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini dia Bapak Ibu ya untuk mekanisme seleksi menggunakan chat yang mana nantinya untuk P2 ya dengan P3 materinya itu nanti adalah materi kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan berlaku. Nantinya itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi yang menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 itu adalah yang pertama nilai ranking tertinggi ya. Jadi di ranking nilai yang tertinggi berarti terjadi persaingan melalui tes chat observasi. Kemudian itu berimplikasi dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah atau instansi. Jadi yang menjadi penentu kelulusan dari THK2 dan guru honorer negeri P3 itu dari hasil tes chat, yaitu diurutkan berdasarkan nilai ranking tertinggi untuk maju di seleksi wawancara, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak terhindarkan lagi ya persaingan antar pelamar baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Kemudian di sini ada tambahan informasi terkait dengan judul video yang kita bawakan. Yang pertama itu adalah 2 hal penting yang harus disadari guru honorer ya menjelang pendaftaran P3K 2023. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan validasi Dapodik. Nah, kalau kita berbicara mengenai validasi Dapodik, maka itu tidak jauh-jauh dari yang namanya verbal ijazah. Jadi kalau misalkan verbal ijazah Bapak Ibu itu bermasalah, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu tidak bisa melakukan resum dan diwajibkan untuk melakukan verbal ijazah ulang. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu cek baik-baik info GTK-nya terutama di bagian verbal ijazah 2023. Yang mana di sini kita lihat Bapak Ibu ya bahwasanya data Dapodik itu ya di sini katakan ya dalam rangka persiapan membuka lowongan P3K 2023, Pemkab Tambarau melaksanakan sinkronisasi. Jadi ada semacam sinkronisasi dan validasi Dapodik ya khusus guru pada seluruh satuan tingkat pendidikan di wilayah itu sebagai persiapan seleksi P3K. Jadi wajib ada sinkronisasi dan validasi Dapodik karena dari hasil itulah nantinya verbal ijazah itu bisa normal Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Kemudian di sini juga dikatakan ya bahwasanya persaingan seleksi P3K ketat. Kenapa dikatakan persaingan seleksi P3K ketat? Di sini dikatakan oleh Yosep Yeyen menjelaskan penentuan kelulusan guru honorer yang ikut seleksi P3K itu sangat tergantung sejauh mana yang bersangkutan menjawab soal jawaban. Kemungkinan ini diperuntukkan untuk P2, kemudian P3 dan pelamar umum. Kenapa? Karena P2 itu dengan P3 akan ikut tes chat observasi. Jadi akan ada soal yang dijawab dan penentu kelulusannya itu berdasarkan nilai ranking tertinggi, dan ketersediaan formasi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Begitu juga dengan P4. Di sini dikatakan kita pemerintah sudah membantu lewat sinkronisasi dan validasi data. Selebihnya ya tergantung dari guru yang menentukan nasibnya. Lulus atau tidak itu tergantung dari yang bersangkutan katanya. Disebutkan bahwa pada seleksi P3K 2022 guru honorer yang ikut tes sebanyak 116 orang, tetapi yang lolos hanya 16 orang. Dia menghimbau seluruh guru honorer yang akan ikut seleksi P3K 2023 harus benar-benar menyiapkan diri supaya bisa lulus pada tahapan seleksi. Nah, intinya seperti itu ya. Ini diperuntukkan untuk P2 dan P3 bahwa betul-betul akan terjadi persaingan ya. Karena kenapa? Di sini dikatakan tergantung dari guru yang menentukan nasibnya lulus atau tidak itu tergantung dari yang bersangkutan. Jadi berdasarkan soal yang Bapak Ibu jawab di seleksi tes chat observasi ya. Ingat ya seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.